mendoakan yang sudah hampir bisa itu, saya kira yang termasuk luar biasa ya Yai itu. Ketika kemarin haji itu banyak yang sepuh-sepuh dari kloter lain itu ikut kita. Kayak kemarin kan ada teman-teman dari Gresik ikut kita. Kemarin juga ada beberapa dari Mojokerto itu satu rombongan ikut kita. Saya didatangi, Gus, saya sudah ketemu Yai. Pokoknya masalah haji kita itu pasrah bongkoan sama panjenengan. Sah tidak sahnya, mabrur tidak mabrurnya, pokoknya sudah ikut panjenengan pokoknya. Terus disuruh ikut ngapain ikut terus. Nah ini cerita lucu Bapak Ibu. Jadi ketika saat tawaf ifadah, gitu, saya sempat ditelepon sama Bu Haja Sabiah itu karena ibunya didorong oleh orang Arab. Jadi yang orang Mojokerto ini sebetulnya tidak masuk dalam benak pikiran saya untuk saya urusi. Tiba-tiba begitu turun di pelataran Masjidil Haram di bawah Hotel Hilton, saya dipanggil oleh Yai, Mas Muhib, ini ada tambahan orang didorong. Saya tanya, mana kursi rodanya? Nggak bawa. Terus, oh ya sudah, nanti saya carikan. Saya carikan, nggak dapat. Akhirnya saya bilang, Bu, ini tidak ada kursi roda, panjenengan harus sewa. Berapa harganya? Sewanya 500 real. 500 real ya? Iya. Berapa uang Indonesia? Saya tidak tahu, tapi 500 real Bu, bukan 500 ribu. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Yang didorong itu suaminya, ibunya ini yang mendampingi. Hanya setelah negosiasi, ketemu dengan tukang dorong, begitu didorong, naik ke lantai 3, karena yang lantai 2 itu penuh. Didorong, selesai, sengaja tidak saya bayar duluan. Karena kalau saya bayar duluan, nanti biasanya ditinggal secara sembarangan oleh yang tukang dorong itu. Saya kasih nomor handphone saya, kemudian didorong. Semuanya itu. Begitu selesai, nelpon. Saya masih mendorong yang lain. Kalau orang-orang kan cepat mendorongnya itu, setengah berlari. Saya itu masih dapat sa'i itu 4 putaran, berarti kurang 3. Dia sudah selesai. Begitu selesai, nelpon, akhirnya saya selesaikan, saya percepat, saya turun. Begitu turun, ngasih uang. Bapak Ibu. Yang dari Mojokerto itu ngasih uang buat bayar kursi roda. Dikasih. Berapa? 500 ribu. Saya bilang, Bu, bukan 500 ribu. Berapa? 500 real. Kalau 500 ribu itu nggak dapat, Bu. Dapat rodanya kursi roda yang kecil itu di bawah. Lu tadi katanya 500, enggak, tapi 500 real. Itu. Hanya kemudian saya ingat ya, pesannya, sudah kalau nggak punya uang ya diganti saja. Hanya kemudian saya ganti. Gitu. Saya kira selesai, urusannya selesai. Gitu. Saya sudah alhamdulillah. Cuman dalam hati itu batin, ya Allah, pun Gusti pun dicobi melih, ya Allah, pun cekap, sudah cukup itu. Ternyata besok lapor lagi, Yai, saya kepingin ikut umroh sunnah Yai sama panjenengan. Oh ya nggak apa-apa, nanti sama Mas Muhib ini. Gitu. Karena saya tidak berani ngomong, saya bilang kepada Mas Barak, Mas, itu ada rakyat sampean Mas, orang Mojokerto. Sampean kan wakil bupati. Mbok tolong dikasih tahu, bayar dorong itu 500 real, bukan 500 ribu. Oh ya, kota omongan dipanggil, Bu, mau ikut umroh sunnah, bapaknya, iya. 500 real, Bu. Ini nih uangnya segini nih, contohnya ini. Oh ya. Hanya berangkat. Singkat cerita, tawaf didorong, selesai, waktunya bayar. Tidak 500. Kalau 500 ribu masih lumayan, saya tidak rugi amat lah, begitu masih. Dia bilang begini, Gus, saya ini orang Mojokerto, Gus. Saya itu ketika dulu pilihan Gus Bara, saya milih Gus Bara jadi wakil bupati. Loh, panjenengan ngelapor ke Gus Bara, jangan ke saya. Ini urusan dorong, jangan dibawa-bawa ke urusan politik. Jadi saya mikir, waduh, saya hafal hadisnya itu it'amut ta'am, rajin bersedekah.
ini diterima, apa saya ganti atau tidak? Ya sudah, akhirnya saya ganti. Ketika saya curhat kepada yai itu, bah, niki wau ingkang dipun dorong, malah nyuwun dipun gratis, yang butuh nopo-nopo pun. Jadi it'amut ta'am itu berat Bapak Ibu. Kita bersedekah itu berat. Kadang dalam kondisi-kondisi tertentu kita itu dikondisikan oleh Allah untuk bersedekah karena kita dianggap tidak bersedekah. Makanya dalam satu hadis sahih itu dikatakan, pernah dulu salah satu sahabat itu susah sekali. Dia kepingin sedekah, kepingin sedekah, tapi sedekahnya tepat sasaran. Jadi jangan sampai keliru. Suatu ketika dia bawa uang lah, kalau sekarang itu sekitar 100 juta begitu, bawa uang sekitar 100 juta, dia nyari mana ini orang miskin. Ketemu ada orang lecek, kusem begitu itu, lusuh, wajahnya nggak meyakinkan, wah ini orang miskin itu. Dipanggil, dikasih uang 100 juta. Habis dikasih uang 100 juta, dia pulang, ngomong kepada istri, habis sedekah 100 juta. Wah baik, kepada siapa? Kepada fakir miskin. Tetangganya tahu, karena istrinya cerita. Kan biasa kalau perempuan cerita-cerita, kan? Oh bojoku mari sodakoh 100 juta. Oh bojone sampean kan nggak iso ya sodakoh mana itu. Begitu itulah kalau perempuan gitu. Kata si tetangga, kamu sodakoh ke siapa? 100 juta. Ke orang. Ciri-cirinya bagaimana? Ini. Kamu tahu nggak? Orang itu aslinya pencuri. Jadi dia sedekah 100 juta yang diberikan kepada orang, dianggapnya dia kininya orang miskin, ternyata apa? Ternyata pencuri. Dibully sama tetangganya, makane ojo ria, ojo pamer. Awak dewe iku sodako nggak pernah cerita-cerita. Awakmu sedekah 100 juta cerita-cerita. Makanya diterimanya oleh pencuri. Suaminya itu terobsesi lagi. Bagaimana caranya saya biar bisa sedekah lagi? Kepada orang yang lebih tepat. Cari lagi ketemu dengan gambaran-gambaran yang seperti orang miskin. Ternyata diberikan 100 juta. Ternyata bukan orang miskin. Tetapi apa? Orang hobinya itu zina. Kamu sedekah sama siapa? Tetangganya? Sama si ini orangnya begini-begini. Biasanya nongkrong keliling di sini. Itu kerjaannya itu main perempuan, zina. Susah lagi, sudah yang ketiga kalinya tidak boleh, gagal. Cari lagi. Begitu cari, ketemu ada orang sederhana, pakai sandal jepit, begitu itu, bajunya, sarungnya apa segala macam itu jelek. Ini orang miskin ini. Di masjid bisa lagi tiduran ngempel, ini. Dikasih sedekah 100 juta. Begitu dikasih sedekah 100 juta, ternyata apa? Kata tetangganya, itu orang paling kayanya di kampung sini. Jadi keliru lagi. Susah dia curhat. Apa kata Nabi? Kamu tahu nggak? Gara-gara sedekahmu yang salah sasaran itu kepada pencuri, maka pencuri itu kemudian taubat. Pencuri itu sedang bingung mencari sasaran untuk mencuri. Lah kok sampean paringi uang 100 juta? Ya Allah, aku niat elek, nyolong, kate jopo, kok malah dikai sedekah. Wis tak tobat saja. Yang kedua, orang zina. Dia itu habis zina. Habis zina dalam kondisi yang mabok. Habis zina, dia nggak kepingin tobat, merasa bahwa hidupnya itu sudah puas sekali, nggak ada niatan tobat. Tiba-tiba kok ada orang ngasih duit. Ya Allah, saya yang zina setiap hari ibaratnya. Saya berbuat maksiat terus, ternyata masih Engkau berikan rezeki ya Allah. Mulai hari ini saya tobat. Gara-gara salah sasaran. Yang terakhir, orang kaya. Orang kaya itu ternyata orang kaya yang pelit. Tidak pernah sedekah, tidak pernah zakat. Gara-gara dikasih, disangka orang miskin, dikasih sedekah, dia akhirnya terpacu. Untuk apa? Termotivasi untuk zakat. Jadi memang orang untuk sedekah itu berat. Saking beratnya kadang salah sasaran itu kita susah. Makanya salah satu bentuk dari kita hajinya mabrur adalah kita mau rajin sedekah. Sedekah tidak hanya dalam bentuk materi, boleh dalam bentuk pikiran, tenaga. Andaikan tiga ini tidak bisa, yang terakhir, yang paling
sederhana, paling ringan adalah mendoakan orang lain. Tapi tidak usah diungkit-ungkit. Nanti panjenengan mendoakan ngomong, Bu, roh enggak? Aku ndok mau bengi itu loh malam Jumat, mari sholat hajat 12 rakaat. Sampai tak dongakno panjang sekali. Kok tetep baik sampai enggak berubah-ubah kelakuannya. Ya tidak boleh begitu juga. Tapi yang penting apa? Panjenengan mendoakan orang lain bidzahiril ghaib, tidak sampai diberitahukan, dan itu merupakan salah satu doa yang mustajab. Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian sekadar pengantar dari saya. Jadi sekali lagi, forum ini dalam rangka agar kita tetap senantiasa menyambung tali silaturahim. Nanti konsepnya mau bagaimana, mau dibuat arisan, mau dibuat baca yasin, mau dibuat apa, mengajak anak cucu, bahkan siapa tahu nanti bisa jadi saling besan. Banyak kasusnya. Bisa. Tetapi anaknya masih kecil, ya sekarang kan muncul, Pak Suwantoro punya cucu ini, cucunya itu. Pak saya ini yang membayangkan, punya cucu ini, saya juga punya cucu perempuan, bisa ini nanti. Kan tidak tahu itu terjadi gitu. Dan sudah kenal, sudah satu kamar selama 42 hari itu kan, sudah tahu. Kesukaannya apa? Kalau Pak Suwantoro ini kesukaannya sambel, saya masih ingat. Masa ini apa segala macam. Itu yang harus yang menjadi spirit kita berkumpul. Saya kira demikian. Mohon maaf dari saya pribadi kalau banyak kekurangan selama mendampingi panjenengan, kemudian sampai mundur 1 tahun itu, 1 tahun mundur lama sekali itu. Karena saya kira panjenengan juga sama-sama sibuk, jadi ya sama-sama setuju kalau ternyata mundur, diam-diam setuju. Sebetulnya tanggung jawab juga itu. Nah kebetulan ini ada calon anggota DPR, Bapak Ibu. Calon anggota DPR kita ini juga pengusaha, itu punya restoran, itu restorannya di dekat sini. Nanti panjenengan diajak ke sana makan-makan. Nanti bilnya dikirimkan ke nomor beliau saja. Itu. Jadi saya mohon maaf, terima kasih atas rawuhnya panjenengan. Ada permohonan maaf dari Abah, dari Yai, beliau tidak bisa hadir mendampingi, menyambut panjenengan. Insya Allah di lain waktu kita ketemu lagi. Nanti kita konsep sambil ramah-tamah mau berapa kali dalam selang waktu berapa lama untuk kita silaturahim, formatnya bagaimana, bentuk acaranya bagaimana, itu terserah. Yang penting kita bisa silaturahim tanpa putus. Saya kira demikian. Matur nuwun pangapunten, sugeng rawuh. Ini namanya kampus Institut Haji Abdul Halim, Bapak Ibu. Insya Allah kita sedang mengajukan perubahan status menjadi universitas. Sudah divisitasi, kita tinggal nunggu SK. Jadi besok bukan lagi namanya institut, tapi universitas. Ini berdiri tahun 2015. 2015, lokasi ini baru dibangun pada tahun 2017. Karena kita mau berubah nama jadi universitas, kita mau memperluas ke arah depan masjid. Mohon doanya panjenengan agar bisa berkembang sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Yai. Terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.